Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi di dalam acara ini. Puji Tuhan, hari ini saya mau ngajak saudara membaca dari Ayub pasal 2 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan adalah menjaga bibir kita, terutama pada waktu atau menjaga mulut kita, perkataan kita, terutama pada waktu kita mengalami sangat sulit atau kesusahan, ya, situasi sangat tidak baik. Nah, ini Ayub berada di dalam situasi yang sangat tidak baik, sampai istrinya minta dia mati saja, suruh dia kutuki Allah sampai begitu, ya. Dan itu membuat Ayub sangat sedih, ya, karena dia sudah begitu susah, masih lagi ditambah istrinya yang suruh dia melakukan hal yang jahat ini kepada Tuhan, bahkan suruh dia mati, ya. Ayub dalam hal itu, dalam penderitaannya, saudara ingat akan kisah Ayub, ya, bagaimana dia diserang oleh iblis, ya. Semua yang ada padanya habis, satu hari mati 10 anaknya. Coba bayangkan, ya, berbagai kekayaannya habis, penyakit datang, teman-teman menyakiti, ya, semuanya, termasuk istrinya juga suruh dia mati, suruh dia kutuki Allah. Wah, dia seharusnya waktu itu harus mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tetapi semua firman Tuhan mengatakan dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Itu luar biasa. Nah, ini yang sangat penting untuk dijaga. Iblis selalu memberi kepada kondisi-kondisi yang buruk supaya kita mengucapkan kata-kata yang buruk, ya. Kata-kata yang buruk yang nanti kita ucapkan, itulah yang nanti iblis jadi dalam hidup kita. Sebab itu saudara-saudara, sangat penting kita menjaga bibir kita. Jangan sampai kita mengucapkan kata yang buruk ataupun hal-hal yang negatif, terutama di saat-saat yang sedang genting, sedang susah seperti itu, ya. Karena apa yang nanti kita ucapkan itu bisa keluar menjadi kenyataan, ya. Sebab itu saudara-saudara sekalian, kita hari ini adalah belajar jangan berbuat dosa dengan bibir kita, terutama mengucapkan kata-kata yang tidak baik, apalagi kepada Tuhan, kepada sesama, yang dimana bisa keluar kenyataannya nanti, terutama di saat sedang susah. Nah, iblis selalu memojokkan kita untuk kita bisa menggoda kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, saya ingin kita ingat ini baik-baik supaya kita menang atas serangan iblis. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik saat-saat seperti itu, maka hal-hal yang tidak baik keluar dan iblis menjadi pemenangnya nanti, ya, kita kalah. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita perlu menjaga bibir kita. Kita dimohon kepada Tuhan diberikan self control yang baik dari Roh Kudus, supaya kita saat-saat mengalami pencobaan, kesulitan terjadi, kita bisa tetap kontrol hidup kita. Seperti Tuhan Yesus, bagaimana dia mengontrol dirinya di atas kayu salib. Coba saudara bayangkan, dia bisa mengontrol dirinya ketika orang menghina dia, ketika orang meludah dia, meninju dia, atau mengolok-ngolokkan dia, bahkan orang penyamun juga mengolok-ngolokkan dia. Dia sebenarnya bisa satu kata aja terlepas dari semua itu. Saudara ingat, dia punya kuasa yang besar sekali, dia ada Tuhan sendiri. Dia bisa melakukan sesuatu, ya, untuk melepaskan dirinya dari semuanya itu, atau untuk melakukan sesuatu kepada orang-orang yang melakukan jahat kepada dia pada waktu dia disalib. Tetapi dia tidak keluar suara. Dia hanya bilang apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Jadi dia tidak berdosa sekali dengan bibirnya itu, malah mengucapkan berkat untuk orang lain. Haleluya. Itu yang sulit, saudara-saudara. Kalau saudara punya kuasa, orang-orang memperlakukan saudara seenaknya, semena-mena, itu kan susah mempertahankan untuk tidak mengeluarkan kuasa Anda. Nah, Tuhan punya kuasa segala macam, orang seenaknya kepada dia, itu kan sulit sekali untuk kontrol, tetapi dia bisa melakukannya. Nah, itu yang luar biasa. Saya kira kita perlu belajar hari ini dari sikap Tuhan Yesus mengontrol dirinya begitu baik di dalam masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit, jangan mengucapkan hal-hal yang negatif lagi, karena hal-hal yang negatif itu akan bisa membuat situasi menjadi lebih buruk.
Pujilah Tuhan, di tengah-tengah situasi yang buruk ini, biarlah kita seperti Ajar mengucapkan hal-hal yang baik, ya, tidak berdosa dengan bibir kita, buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Tolong diperhatikan untuk dijaga dalam masa-masa sulit ini. Tetap ucapkanlah hal-hal yang memuliakan Tuhan, dan akan memberi keringanan kepada kita di dalam masa-masa yang susah ini. Tuhan memberkati. Sampai kita ketemu di kesempatan yang berikutnya. Amin.